Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa lolos dalam suatu wawancara kerja, atau bagaimana caranya kita bisa melewati suatu proses wawancara kerja sehingga kita bisa diharapkan bisa untuk diterima atau berhasil melewati wawancara kerja ini. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita mulai saja langsung ya. Jadi yang pertama, kita harus memahami dulu, mengetahui dulu apa itu tujuan wawancara kerja. Jadi tujuan wawancara kerja yang pertama itu adalah mencocokkan ya semua informasi yang ada di lamaran kita. Di dokumen lamaran kita ada CV kita kan di situ. Nah, itu kita akan dicek nanti melalui wawancara itu ya, terkait dengan pendidikan kita. Kan mungkin kita mencantumkan ya pendidikan di dalam CV kita itu, pendidikan formal atau informal, terus pengalaman kerja kita juga, terus juga mungkin ada pengalaman organisasi atau ada hal-hal lain ya yang terkait dengan ya katakanlah semacam hal-hal yang kita cantumkan di dalam CV kita, di dalam lamaran kita itu, yang tujuannya untuk memperkuat daya positif kita ya, daya positif kita untuk dapat diterima. Dan itu akan dicocokkan melalui wawancara. Kemudian yang kedua, tentu selain mencocokkan informasi yang ada di dalam CV atau lamaran kita, itu juga tentu akan digali oleh si pewawancara itu tentang kepribadian kita, potensi kita, kapasitas kerja untuk bekerja, dan sebagainya itu akan coba digali melalui juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara. Kemudian yang ketiga, tentu kadang-kadang wawancara itu juga bertujuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuan untuk, katakan untuk mengetes ya, untuk menguji sejauh mana pengetahuan kita, sejauh mana kepribadian kita, sejauh mana emosional kita barangkali, atau juga sejauh mana sebenarnya kemampuan kita atau kapasitas kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang diprediksi dengan suatu pertanyaan atau yang diajukan dengan suatu pertanyaan. Jadi itu juga sangat mungkin ya. Jadi tiga hal ini biasanya adalah yang paling utama atau yang paling penting daripada tujuan daripada wawancara ya. Jadi karena itu kita harus berusaha mengantisipasi ya tentang kemungkinan tiga hal itu. Kemudian selain untuk mengenali kepribadian, potensi, dan kapasitas kita yang diwawancara ya, sebenarnya wawancara kerja juga bertujuan untuk mencocokkan harapan dan keadaan daripada perusahaan atau tempat kerja itu dengan harapan kita yang diwawancaranya, calon orang yang mau kerjanya ini gitu. Dalam hal apa itu? Yang pertama dicocokkan terkait dengan lingkungan kerja ya. Jadi lingkungan kerja perusahaan itu kan mungkin nanti akan diceritakan ya atau diberitahukan kepada si calon itu, dan kemudian kita diminta untuk menanggapinya atau meresponnya apakah lingkungan kerja seperti itu bisa diterima oleh kita, atau kita bisa nyaman, atau kita bisa bekerja di situ gitu. Kemudian yang kedua yang dicocokkan sudah pasti tentang balas jasa ya, besaran gaji terutama, atau mungkin juga kalau memang nanti ada balas jasa yang lain ya, misalnya bonus ya, itu juga mungkin ditanyakan. Atau mungkin juga ditanyakan mengenai fasilitas ya, fasilitas itu mungkin apakah misalnya alat kerja, misalnya kayak komputer apa dapat apa enggak, misalnya meja misalnya, bahkan mungkin ruangan kerja, atau mungkin juga kendaraan ya, bisa jadi, atau dapat supir juga, atau tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya, apakah itu ada asuransi kesehatan misalnya, kemudian ada pensiun dan sebagainya, itu mungkin yang dikonfirmasi, boleh gitu ya. Itu juga meskipun juga bisa jadi kadang-kadang yang dikonfirmasi tidak sedetail itu ya, tapi ini secara umum bisa sampai ke sana gitu. Kemudian yang ketiga yang dicocokkan dalam mengenai kesiapan kerja ya, terutama mengenai waktu kerja sih sebenarnya, misalnya dari pagi sampai sore kah, jam berapa sampai jam berapa, dalam seminggu berapa hari kerja. Kemudian persyaratan kerja harus apa, misalnya gitu kan, ada perusahaan-perusahaan mungkin mensyaratkan bekerjanya harus siap lembur, harus siap katakanlah diminta untuk
bekerja mendadak misalnya, atau di daerah-daerah yang sulit misalnya, itu mungkin aja gitu. Termasuk akhirnya adalah kapan mulai kerja, bisa mulai kerjanya itu kapan gitu. Karena itu kan perusahaan pengen tahu gitu. Misalnya perusahaan perlunya 2 bulan lagi, kemudian si calon siapnya kapan untuk mulai, apa sebulan lagi, atau baru siap ternyata baru 3 bulan lagi. Jadi ini biasanya juga akan bagian yang dicocokkan atau ditanyakan untuk dicocokkan antara keadaan ataupun harapan-harapan perusahaan dengan harapan-harapan si calon itu. Itu mengenai tujuannya. Sekarang kita mulai masuk ke prosesnya ya. Jadi proses wawancara kerja itu yang pertama itu kita harus tahu namanya tuh persiapan dulu ya. Karena sebelum kita masuk di hari A-nya, kita ketemu dengan pewawancara kita ataupun datang ke lokasi wawancara kita perlu tahu ada persiapannya dulu. Nah, persiapannya paling nggak ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kita harus berusaha mengenali perusahaan kita atau tempat kerja kita tuh seperti apa sih. Perusahaan ini sudah berapa lama didirikannya, kemudian ya kalau boleh bidangnya, misalnya bidang bisnisnya apa atau bidang kegiatannya apa. Kemudian barangkali kalau kita sudah tahu beberapa andalan utama dari perusahaan itu apa, atau yang paling menonjol dari perusahaan itu prestasinya misalnya, itu juga perlu kita, kalau bisa kita ketahui ya, kita mungkin misalnya kalau sekarang itu kita bisa googling di website, atau ya informasi dari teman kita atau rekan kita yang bekerja di situ misalnya, atau ya siapapun yang bisa memberi informasi sih. Jadi intinya kita kalau bisa sebelum masuk ke hari-hari wawancara itu kita sudah mencoba mengenali perusahaan itu gitu. Kemudian kita juga mungkin udah ngebayangin dulu, harus tahu juga kira-kira pekerjaan kita tuh nanti lingkup pekerjaannya kayak gimana gitu, bidang pekerjaan atau jabatan yang nanti ditawarkan itu lingkupnya kayak apa ya. Mungkin kalau bisa dapat gambaran itu bagus banget gitu, sehingga minimal kita sudah punya persiapan lebih banyak gitu tentang kalau nanti ditanya-tanya mengenai pekerjaan kita atau teknis pekerjaan kita atau lingkup pekerjaan kita, itu kalau bisa kita kenali dulu sebelum itu lebih bagus gitu. Kemudian kalau berikutnya yang kita perlu siapkan dalam persiapan itu ya tentu tentang pakaian kita ya. Pakaian kita ya, prinsipnya pakaian kita tuh harus tepat sih. Tepat tuh apa ya? Mungkin yang pertama kalau memang ada dress code ya yang diminta. Dress code itu apa ya? Ya jenis jenis pakaian yang diminta oleh perusahaan itu pada wawancara kerja. Misalnya perusahaan itu mencantumkan di pemberitahuannya ya, atau informasikan bahwa kita diminta berpakaian, misalnya apakah pakai dasi, nggak pakai dasi, atau pakai jas, nggak pakai jas gitu ya, atau harus pakai batik atau pakai baju kasual. Itu ya kalau ada dress code seperti itu ya kita harus ikuti gitu. Kalau ada permintaan seperti itu gitu. Nah kalau misalnya tidak ada permintaan seperti itu, ya artinya kita berpakaian kalau bisa menyesuaikan dengan gambaran orang-orang bekerja di perusahaan itu gitu. Jadi kan mungkin kita diwawancara oleh bank, hotel, misalnya restoran, kita kan mungkin sudah mulai ngebayangin atau mengecek-ngecek ya, kira-kira di sana itu pakaian orang-orangnya kayak gimana. Ya kalau bisa gitu ya, kalau bisa mendekati lah gitu ya dengan gambaran situasi orang-orang berpakaian di sana. Tentu tidak boleh terlalu berlebihan ya. Misalnya kalau wawancara kerja itu ya biasanya orang di sana berpakaian pakai dasi, ya nggak usah pakai jas gitu. Mungkin itu kalaupun kita pakai jas jasanya harus yang kasual ya, jangan yang terlalu formal banget. Sementara situasi kerjanya di sana cuma sampai maksimal nggak pakai jas gitu dan hanya pakai dasi. Apalagi kalau di sana cuma cenderung berpakaian kasual terus ya. Kalau kita datang pakai jas, pakai dasi sepertinya agak over juga gitu. Jadi kita perlu menyesuaikan lah intinya pakaian kita itu dengan situasi atau gambaran dari keadaan pakaian-pakaian yang digunakan orang-orang yang dikerja di sana. Ya paling terakhir ya pakaian itu kalau bisa ya bersih dan rapi sih, bersih dan rapi gitu. Dan umumnya perusahaan itu nggak seneng atau pewawancara itu nggak seneng kalau kita itu datang wawancara pakai kaos oblong misalnya. Udah pasti itu umumnya nggak seneng ya, kecuali kita mendites di suatu perusahaan yang memang kerjanya itu memang sehari-harinya memakai kaos oblong dan memang itu dipersyaratkan atau memang diharapkannya seperti itu gitu. Jadi kita sebaiknya sih pakai kemeja sih ya. Jadi ya atau nanti boleh ditambah apapun lah. Kalau menurut saya misalnya mau pakai blazer pun mesti bisa gitu ya. Kalau memang kita ini pakai jeans juga mungkin dimungkinkan jika perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang perusahaan di lapangan ya, bekerja sehari-harinya gitu, itu masih mungkin ya. Tapi memang secara umumnya itu
yang paling baik itu kemeja dengan celana yang bahannya itu bukan jeans ya, itu secara umum begitu gitu. Nah kalau mengenai tambahan-tambahan lainnya mungkin perlu disesuaikan tadi gitu. Intinya itu kalau di pakaian itu. Sekarang kita, oh ya sebelum itu juga jangan terlambat datangnya. Iya jangan terlambat datang kalau ditentukan untuk datang tertentu itu, karena biasanya perusahaan tuh nggak seneng kalau orang yang mau diwawancara, baru diwawancara tuh sudah terlambat gitu. Apalagi terlambatnya lama gitu, banyak gitu maksudnya. Jadi usahakan kalau bisa tuh setengah jam sebelumnya kita sudah datang. Kecuali memang diminta 1 jam sebelumnya, kita berarti 1 jam sebelumnya. Tapi normalnya setengah jam sebelum itu saya kira sudah baik gitu ya. Atau ya paling kurang-kurang ya itulah 15 menit itu udah bener-bener udah itu ya, 50 menit lah, saya kira 30 menit itu baik gitu. Berikutnya adalah kita harus berlaku sopan ya, artinya kalau diwawancara itu kita kan diperhatikan ya, gerak-gerik kita, gaya kita itu juga diperhatikan, karena itu kita harus sopan. Ya tidak perlu sangat seperti sopannya yang sangat over atau berlebihan ya, maksudnya seperti nggak harus seperti kita bertemu raja gitu kan. Sopan santun itu tidak seperti sedang bertemu raja, tapi secara umum lah paling gas kalau di Indonesia ya sopan santunnya seperti apa ya itu yang kita biasa seperti itu. Atau kalau misalnya kita diwawancara perusahaan asing ya kesopanan kita ya sebenarnya juga mengikuti kesopanan yang ada di perusahaan itu gitu. Jadi kita sopannya sesuai dengan sopan dari perusahaan yang kita sedang lamar, itulah kurang lebih seperti itu gitu. Ya, oke. Berikutnya adalah diwawancara ya. Kita masuk di wawancaranya. Ini yang saya kira kita perlu tahu gitu. Yang pertama adalah maaf ya. Jadi yang pertama adalah biasanya pertanyaan pertama yang paling sering diajukan kalau wawancara itu adalah motivasi kerja gitu, atau motivasi calon atau motivasi kita yang diwawancara bergabung ke perusahaan itu, pengen bergabung ke perusahaan itu apa? Itu paling sering ditanyakan gitu. Jadi kalau ini ditanyakan, jawablah, kita harus jawab motivasi-motivasi yang selaras dengan bekerja atau selaras dengan visi dari perusahaan yang atau ya perusahaan yang kita sedang lamar itu. Jangan motivasi-motivasi yang terlalu sederhana gitu, mencari pengalaman. Itu ya bahwa itu pasti iyalah, tapi nggak usah diungkapkan lah mencari pengalaman itu gitu. Mencari teman baru itu terlalu ini ya, terlalu general. Jangan yang seperti itulah gitu. Kita menggambarkan motivasi itu sebaiknya sesuatu yang lebih berorientasi kepada pekerjaan, berorientasi kepada masa depan perusahaan misalnya gitu, atau yang minimal kita menyampaikan motivasi bahwa kita pengen katakanlah mengabdikan diri di perusahaan itu dengan memanfaatkan potensi yang sudah kita miliki, pengalaman yang sudah kita miliki, kita ingin membaktikan, kita ingin menyumbangkan kemampuan kita, keahlian kita, pengalaman kerja kita untuk bekerja di perusahaan itu dan berusaha untuk mencapai keberhasilan di perusahaan itu juga, ikut mendukung keberhasilan di perusahaan itu juga. Saya kira motivasi itu harus yang seperti itu lingkupnya yang diceritakan. Ya meskipun redaksinya boleh berbeda-beda ya, tapi sebaiknya yang mengarah ke sana gitu. Yang ya sekali lagi kita jangan memilih motivasi-motivasi yang terlalu low ya secara kelas motivasi, dan itu terlalu umum, terlalu general gitu. Sebenarnya kita tuh motivasinya yang membuat orang tuh jadi greget melihat kita tuh, berarti kita tuh punya semangat, punya gairah, punya passion, punya sesuatu yang memang kita ingin berikan ke perusahaan itu gitu. Itu saya kira kesana. Nah berikutnya pertanyaan, kadang-kadang kita kan ditanya tentang pendidikan kita ya. Sebenarnya pendidikan itu kan sudah di CV ya, tapi kadang-kadang kita kan pengen dikonfirmasi gitu. Misalnya ya kadang ditanyakan misalnya belajar apa, yang kita dulu waktu pendidikan itu apa, atau yang kita dapat, yang kita ingat paling penting dari belajar itu apa gitu. Atau yang kadang ditanyakan yang disukai apa di bidang pendidikan kita itu, atau yang tidak disukai gitu. Jadi kalau mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sebenarnya kita tuh harus menjawab yang menunjukkan bahwa memang kita memang berpendidikan di sana, dan kita memang betul-betul mendapatkan intisari ya, mendapat pendidikan, pengetahuan pendidikan itu, dan kita mengerti pendidikan yang kita dapat itu intisarinya kita mengerti. Jadi cara menjawab kita tuh harus mengarah kepada pemahaman orang bahwa memang kita betul-betul telah melalui pendidikan itu dengan benar gitu. Bukan sekedar kita cantumkan tapi kita nggak ngerti apa-apa dalam pendidikan, atau tidak ada sesuatu yang kita dapatkan gitu.
bahwa memang kadang-kadang pendidikan itu juga yang tidak kita sukai, tapi ya kalau itu tidak sangat ditanyakan, saya kira itu tidak perlu diungkapkan gitu. Karena semua orang normal dalam suatu pendidikan kan ada bagian-bagian yang dia sukai, ada bagian-bagian yang mungkin kurang disukai. Sebenarnya itu normal, tapi tidak perlu diungkapkan bahwa kita kurang suka ini, kurang suka itu dalam pendidikan kita ya. Kecuali yang betul-betul kita betul diminta menjawab. Memang ada yang kita diminta jawab, harus ada yang tidak disukainya apa. Nah mungkin bolehlah kita sebut salah satu yang kira-kira hal yang juga tidak membuat nilai kita jatuh dalam penilaian wawancara itu. Kalau kita menilai sesuatu, mengungkapkan sesuatu yang tidak kita sukai itu. Kemudian terkait pengalaman kerja, itu kan suka ditanyakan pengalaman kerja. Lagi-lagi sebenarnya pengalaman kerja itu sebenarnya kan kita cantumkan di CV, tapi kan digali kan, ditanyakan gitu. Jadi karena itu kita akan di-explore dari pengalaman kerja kita itu. Kadang-kadang kita ditanya bidang pekerjaan yang ditangani dulu tuh apa saja, A to Z-nya gitu loh. Apa aja yang kita tangani, kadang-kadang kita tuh seperti itu. Terus prestasi kita waktu di pekerjaan lama itu apa gitu. Pernah berhasil nggak atau membanggakan nggak, punya prestasi nggak di pekerjaan lama itu. Terus yang kadang-kadang ditanyakan juga paling sering tuh alasan juga berhentinya gitu. Jadi kadang-kadang kita ditanya kenapa berhenti dengan pengalaman kerja itu, berhentinya kenapa gitu ya. Nah itu kita harus menjawab berhenti ini yang baik ya, yang bagus gitu. Jadi jangan sekali-kali mengungkapkan alasan-alasan yang membuat sudut pandang pewawancara itu malah turun. Misalnya kadang kita cepat bosen, misalnya kita bosen lah dengan pekerjaan gitu. Atau lagi mengungkapkan ketidaksukaan sama personil orang di dalam suatu perusahaan, itu juga tidak bagus. Jawaban menyatakan mengapa kita berhenti ya. Kita sebaiknya menjawab secara umum aja. Kalaupun kita nada ke sana ya kita bisa mengungkapkan dengan yang sangat hati-hati. Ya kadang-kadang ya mungkin saya sedang mencari challenging, tantangan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang tantangannya lebih menarik buat saya. Atau kalaupun kita terpaksa harus ngomong tentang perusahaan itu yang memang sebab sesuatu. Ya intinya mungkin ada ya kadang-kadang ada hal yang sesuatu yang mungkin kurang berkenan di saya. Itu aja udah cukup gitu, tidak sampai detail ya. Kalau sampai dikejar pun kita harus mengungkapkannya ya. Kadang-kadang mungkin pas di situ saya ada kalau misalnya pun kita harus menceritakan ya. Pas di situ memang pas saya itu mungkin ya kemudian saya mempersepsinya kurang pas. Yang mungkin sebenarnya nggak demikian pada keseluruhannya. Misalnya jawaban-jawabannya tuh agak berhati-hati gitu. Ketika kita mengungkapkan jawaban-jawaban yang mengenai gambaran perusahaan lama kita, pengalaman tempat kita lama, yang kitanya itu sebenarnya menjadi sebab ditanya mengenai kenapa kita berhenti itu yang mungkin pernah jadi sebab memang sebenarnya ada hal yang kurang berkenan di kita gitu. Kemudian mungkin juga kita ditanya tentang detail kemampuan pekerjaan kita ya. Misalnya kita itu ya kalau misalnya kita tuh senang bekerja di lapangan, kemampuan di lapangannya seperti apa, kan kita harus menceritakan tuh bagaimana proses bekerja di lapangan, terus nilai bahwa kita bekerja kalau di lapangan itu lebih tinggi dibanding orang lain itu seperti apa, kita harus komunikasikan, harus kita ceritakan. Atau misalnya kita bekerja dengan komputer, misalnya kita punya kemampuan bekerja dengan komputer, dengan program ini, dengan aplikasi ini, nah kita harus ceritakan bagian mana yang kita melihat terlihat lebih baik atau lebih unggul dibanding orang lain gitu ya. Dan ini sekali lagi kalau kita sedang diwawancara, kita tidak boleh menunjukkan kesombongan. Sekali lagi sama sekali tidak boleh sombong. Tidak boleh ada kesan sombong. Tapi kita boleh pede ya. Pede itu percaya diri itu artinya boleh. Bahkan memang sebenarnya kita tampilnya pede ya. Kita tuh pede dari mulai datang, dari mulai menjawab, duduk dan sebagainya, pede. Tapi bukan kelihatan sombong. Ya, pede itu gimana ya? Kita bukan orang yang kayak takut, khawatir gitu ya. Kemudian sering nunduk-nunduk gitu ya, atau sering lihat ke atas terus, atau gelisah gitu ya. Kita harus hindari, benar-benar tenang, baik gitu ya, normal lah, intinya dengan percaya diri gitu. Jangan sok tahu, jangan kita juga terlalu berasumsi bahwa kita pasti diterima, jangan selalu sok diterima juga. Jadi itu sikap-sikap kita selama ditanya dan berperilaku selama wawancara itu juga perlu dijaga gitu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita ditanya mengenai kesiapan adaptasi, artinya kita bisa nggak beradaptasi dengan perusahaan itu. Ya misalnya adaptasi perusahaan itu mungkin misalnya kadang-kadang ditanya mengenai perusahaan itu lebih banyak, misalnya pekerjaannya laki-laki, misalnya kita sebentar calon kita sendiri perempuan misalnya gitu, itu siap enggak gitu kan. Kemudian kita
menghadapi kerja-kerja lembur yang kadang-kadang tidak tahu waktu gitu ya, kita siap enggak gitu kan. Nah itu kita kalau bisa menjawabnya sih secara positif ya, artinya dalam arti yang memang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, tapi itu bukan sesuatu yang justru bertentangan atau misalnya membohongi diri kita. Kita tidak boleh berbohong dalam wawancara itu sebenarnya. Kita tidak boleh seperti kita mengungkapkan sesuatu yang kayak berjanji kan jadinya. Padahal itu tidak mungkin dilakukan oleh kita nantinya gitu. Jadi tidak boleh. Tapi kita tuh, kalaupun kita katakanlah belum sangat yakin, kita harus menjawab dengan kalimat saya akan berusaha untuk bla 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 begini gitu. Saya akan berusaha. Jadi hindari kata-kata aduh mohon maaf saya tidak mampu kalau itu. Aduh saya tidak punya pengalaman. Nah kalau itu saya kayaknya nggak bisa. Jadi jawaban-jawaban seperti itu harus dihindari. Kita terus bilang baik nanti saya akan berusaha untuk saya akan mencoba untuk belajar lebih cepat gitu. Itu kalimat-kalimat yang positif seperti itu yang harus kita ungkapkan ketika kita ditanya mengenai kesiapan, kemampuan, kesiapan adaptasi gitu. Itu memang seperti itu gitu ya. Jadi misalnya mau ditugaskan bisa di luar kota atau enggak gitu kan ya, prinsipnya kalau hanya betul-betul nggak bisa, kita tuh jawabnya tuh nggak bisa. Tapi kalau situ masih sifatnya pun rata-rata, artinya sedang-sedang antara bisa dan nggak bisa, dalam wawancara kita sebaiknya jawab bisa gitu, atau minimal kata-katanya diungkapkan dengan kata-kata saya usahakan untuk dapat melakukan pekerjaan itu, atau dapat memenuhi harapan itu gitu, atau dapat melakukan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi seperti itu gitu. Nah kemudian kalau kita ditanya mengenai besaran gaji gitu, kita kan suka ditanya gaji yang diharapkan kita tuh berapa dengan kerja di perusahaan yang sedang mewawancarai kita itu, termasuk di posisi yang sedang kita tawarkan itu. Nah kalau ditanya seperti itu, kita bisa mulai dengan jawaban agak umum ya. Misalnya dengan jawaban seperti ini. Karena kita berasumsi bahwa perusahaan itu baik ya, artinya perusahaan itu sudah ada sistemnya. Karena kan kalau perusahaan itu yang relatif sudah berjalan, misalnya sudah di atas setahun atau di atas 2 tahun apalagi, kemudian perusahaannya udah ya katakanlah sedang gitu ya, bukan baru mulai gitu, yang jadi sudah ada sistem gaji, maka kita boleh menjawabnya dengan saya berusaha menyesuaikan dengan sistem gaji di perusahaan ini gitu. Jadi yang sudah dibuat oleh perusahaan ini saya akan coba untuk mengikuti. Jadi saya mengikuti sistem gaji yang ada di sini gitu. Itu jawaban pertama kita gitu, kalau kita memang mau menjawab secara umum dan belum ingin menjawab secara khusus gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita ditanya lebih detail lagi tentang berapa besaran gaji yang kita inginkan, maka kita harus menjawab dengan jawaban kisaran gitu. Jadi tidak boleh fix pada suatu angka yang presisi gitu, tapi kita harus jawab di kisaran lah. Jadi jawaban ini untuk sedikit melonggarkan ya tentang besaran gaji yang kita ungkapkan, sekaligus juga memberi makna bahwa di situ mungkin ada ruang buat negosiasi gitu. Jadi dengan bahasa kisaran itu mungkin kita bisa nantinya kalau memang perusahaan tertarik lebih detail, dia bisa menegosiasi kita dengan berbicara lebih lanjut gitu ya, membicarakan lebih lanjut. Ya kecuali kalau memang kita juga memang sudah merasa memang punya batasan yang minimalnya memang tidak bisa ditoleransi kecuali sejumlah nilai X gitu. Itu boleh juga gitu disebut kalau memang sesuatu itu angkanya memang sudah tidak bisa dikurangi dari itu, karena misalnya gitu kita merasa kalau kurang dari itu malah kita nombok gitu ya, dengan kerja di situ malah kita jadi nombok, itu misalnya kayaknya kita nggak bisa toleransi, ya kita ungkapkan memang gitu kalau seperti itu gitu. Dan yang paling penting juga dalam mengungkapkan besaran gaji itu, kita harus menghargai diri kita, tetapi juga kita tidak boleh melampaui kemampuan perusahaan. Dalam arti yang memang kitanya itu pengen masuk ke situ gitu. Kecuali memang kitanya memang memegang prinsipnya adalah yang memenuhi harapan kita dulu. Kalau yang harapan kita dulu ya kita pegang alur kitanya gitu ya. Jadi kita juga tidak boleh merendah-rendahkan diri kita gajinya hanya sekedar pengen masuk gitu. Tetapi juga kita tidak perlu sampai melebih-lebihkan ataupun juga kelihatan mengungkapkan suatu jumlah yang sebenarnya akan ada di range yang sebenarnya melampaui kemampuan perusahaan itu juga gitu. Jadi
Makanya mengapa kita harus menjawabnya itu bertingkat, bertahap gitu ya. Dari mulai kita coba mengikut aturan main gaji di perusahaan, kemudian dengan menjawab di kisaran, ya kan. Ya sampai memang pada akhirnya kalau memang kita juga harus mengungkapkan ya tidak boleh kurang dari berapa karena memang itu nggak mungkin gitu ya di situ. Sampai ya kalau memang terakhir pada akhirnya ya kita mau harus nyebut juga sesuatu jumlah tertentu lagi yang itu di luar sudah 3 itu juga masih ditanyakan lagi, ya kita ya bisa juga menyebut angka yang kira-kira tidak terlalu tinggi dari range yang minimal kita ingin harapkan, atau dari maksudnya tidak boleh kurang dari jauh dari yang kita harapkan gitu. Jadi itu yang memang kita harus lakukan. Jadi ini pertanyaan sederhana tapi jelimet untuk menjawabnya, karena kalau kita salah jawab itu akhirnya malah angkanya itu jadi tidak pas gitu ya. Kalau pasnya ke bawah kita rugi, jadi kan kita seharusnya misalnya dibayar misalnya 10 juta karena kita nyebut 5 juta, jadi akhirnya dibayar 5 juta. Atau kita salah nyebut tuh, kita nyebut 20 juta padahal kemampuan perusahaan tuh hanya bisa maksimal misalnya cuma 15 juta. Jadi akhirnya kita tidak diterima karena terlalu tinggi gitu dari harapan ini. Jadi itu kita juga perlu kira-kira angka itu yang kira-kira pas di angka yang kita bisa dapatkan di perusahaan itu juga bisa nerima kita. Kalaupun katakanlah di atas rata-rata, tapi rata-ratanya masih dalam kemampuan dari perusahaan itu, dari range perusahaan itu gitu, maksudnya masih di range perusahaan itu gitu. Itu yang penting, kita harus cari angka yang seperti itu gitu, yang kita sampaikan dalam menyebutkan jumlah gaji yang diharapkan. Sekali lagi, angka disebut tuh belakangan ya, jadi jangan langsung angka, kita mulai dengan jawaban-jawaban yang sifatnya jerah saja dulu gitu, yang misalnya dengan ya saya sih percaya bahwa di sini ada sistem penggajian yang sudah dibuat dan saya percaya itu dan saya bisa mengikuti sistem penggajian di situ. Tapi kalau memang kita nggak tahu dan nggak yakin ya, dan apalagi rendah sistemnya penggajian di situ, sementara kita tidak bisa terima, ya kita ungkapkan yang minimalnya berapa. Tadi udah saya sampaikan ya, kalau memang itu udah tidak bisa toleransi ya, kita harus sebut juga gitu. Tapi sekali lagi menjawab gaji ini harus hati-hati dan harus bertahap dan akhirnya mengungkapkan pada range yang tepat. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang juga perlu kita jawab tuh kadang-kadang kapan kita mulai bisa kerjanya gitu ya. Ya kalau kita udah kerja di tempat lama, biasanya kan ada ketentuan ya kita kapan mulai mundur gitu, boleh mundur ya. Apa istilahnya tuh, kita harus memberitahukan kepada perusahaan itu kapan kita mundur gitu. Jadi kita paling nggak harus mengikuti itu kan, yang waktu untuk boleh mundur di tempat perusahaan kita yang lama. Tapi kalau kita memang belum kerja, ya berarti ya sesegera mungkin, karena itu yang diharapkan perusahaan biasanya. Semakin kita lebih cepat siap, itu paling baik gitu. Jadi perusahaan itu kan punya keinginan segera dapat pegawai atau karyawan tuh karena dia perlu gitu, dan perlu itu biasanya karena memang dia rasakan dalam waktu yang dekat gitu. Biasanya perusahaan itu perlu di 1-3 bulan biasanya. Itu makanya kalau kita bisa segera itu lebih baik gitu. Atau 1-2 bulan kadang-kadang itu perusahaan itu perlunya. Jadi ya lebih baik kita tuh kalau bisa sebulan lagi itu lebih bagus gitu ya. Jadi itu karena apalagi kita memang kalau ternyata ditanya gitu maksudnya, siap nggak kalau bekerja bulan depan ya gitu, seperti itu ya, kita harus siap. Bahkan 2 minggu lagi atau 3 minggu kalau itu siap ya harus segera jawab siap gitu. Karena memang itu yang diperlukan. Kecuali memang benar-benar ada ketentuan tadi di perusahaan kita yang lama yang tidak membolehkan kita untuk mundur kecuali setelah 1 bulan misalnya, berarti kita harus minimal sebulan gitu kesiapan kerja kitanya gitu ya. Jadi perlu memberi gambaran keseriusan ataupun kesediaan yang cepat dalam menjawab pertanyaan kesiapan kerja ini. Nah itu pada dasarnya ruang lingkupnya seperti itu sih kalau mengenai jawaban-jawaban ketika kita diwawancara ya. Ya tentu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain ataupun taman-taman, tapi secara umum itu yang paling sering dan paling banyak ditanyakan dalam wawancara kerja. Nah di bagian akhir kadang-kadang ada juga kan kita tuh diberi kesempatan kalau kita mau nanya gitu. Ada nggak yang mau ditanyakan sebelum selesai pamit gitu, maksudnya sebelum pulang gitu. Ya nggak nanya nggak apa-apa. Ya udah terima kasih cukup Pak gitu, atau sementara cukup gitu. Terima kasih gitu aja udah cukup gitu. Atau kalaupun memang pengen nanya itu satu aja yang biasanya
make sense orang bertanya gitu ya. Itu misalnya kalau boleh tahu nanti pengumuman hasil wawancara ini kapan gitu, atau kelanjutan dari informasi seleksi ini kapan lanjutan waktunya, itu boleh nanya seperti itu ya, boleh, itu boleh tanyakan. Tapi hindari bertanya-tanya yang justru akhirnya malah membuat orang tidak simpati ya. Tanyain masalah, wah kalau di perusahaan ini ada berapa ruangan, itu makin ya nggak perlu lah, maksudnya di satu wawancara kita bertanya hal seperti itu gitu. Jadi kita cukup bertanya seperti itu. Kalaupun bertanya paling yang terkait informasi mengenai kelanjutan, itu boleh kita bertanya seperti itu. Ya jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan boleh juga kalau kita diminta membuat nutup kalimatnya itu dengan ucapan selain terima kasih juga sesuatu yang menggambarkan kita punya harapan, punya semangat, dan berharap dapat bekerja sama, bergabung di dalam perusahaan itu untuk menjadi mitra kerja yang baik gitu, bekerja di situ dengan baik gitu. Itu juga boleh menutup dengan seperti itu. Jadi itu mungkin ya buat para penonton video semua, mudah-mudahan dengan tips-tips tadi ya, dengan cara-cara tadi ya yang kita lalui itu membuat Anda bisa lolos dari wawancara kerja dimanapun ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan boleh komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.